真够好的，吓死你们了！ Halo everyone, kali ini Mimin mau bahas alur cerita Donghua yang berjudul My Cultivator Girlfriend. Ini adalah kisah komedi romantis yang berpusat pada seorang satpam, yaitu Ma Ying-seong. Pada suatu hari dia menyelamatkan seorang gadis. Gadis itu malah bikin kehidupannya jadi amburadul. Dia dipaksa untuk membuat sihir bersama dengan gadis itu untuk menjadi makhluk surgawi. Yuk, like dulu baru masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam, Ma Ying-seong yang berniat tidur dibangunkan oleh Tuan Li yang menyuruhnya pergi mengecek sirkuit untuk memeriksa listrik yang tiba-tiba padam. Meski keberatan dan kesal, Ma Ying-seong tetap pergi ke atap sambil menggerutu. Ia menemukan pintu yang terbuka dan menduga kemungkinan pencuri telah menyusup. Namun saat membuka pintu, Ma Ying-seong melihat seorang gadis bernama Li Muzi yang melayang di udara. Tiba-tiba petir menyambar gadis itu dan membuatnya pingsan. Ma Ying-seong panik dan mencoba membangunkan Li Muzi. Hujan yang turun membuat pakaian gadis itu menjadi transparan. Ia berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi dan memutuskan meninggalkan Li Muzi begitu saja. Namun pada akhirnya Ma Ying-seong kembali dan berniat memberikan napas buatan untuk gadis itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukannya tidak bermaksud untuk memanfaatkan kesempatan. Tiba-tiba cahaya memancar dari tubuh Li Muzi menembus langit. Di alam bawah sadarnya, ia ingat dirinya sedang mencoba menyelesaikan katastrofi surgawi, namun diganggu oleh seseorang. Saat Li Muzi membuka mata, ia melihat Ma Ying-seong menciumnya. Ma Ying-seong menerima tamparan di wajahnya dan berusaha menjelaskan bahwa ia hanya memberikan napas buatan. Bahkan dirinya rela mengorbankan ciuman pertama demi menyelamatkan gadis itu. Li Muzi kesal menyatakan bahwa itu juga ciuman pertamanya. Ma Ying-seong menyatakan bahwa mereka impas. Namun Li Muzi tetap kesal dan mendaratkan tamparan di wajah Ma Ying-seong sekali lagi sebelum pergi. Di perjalanan, Li Muzi memikirkan tentang katastrofi surgawi yang gagal diselesaikannya. Tiba-tiba kekuatan rohnya menguap keluar, menurun ke level sebelumnya. Tidak ingin semua usaha yang dilakukannya sia-sia, Li Muzi pun bergegas pergi untuk menemukan alasannya secepat mungkin. Keesokan harinya, Ma Ying-seong merasakan keanehan pada tubuhnya yang terasa lebih bertenaga dan penglihatannya berubah menjadi tajam. Ia melihat Li Muzi berjalan tak jauh dari tempatnya duduk mendekati seorang pria yang memberinya bunga. Namun Li Muzi mengabaikan bunga tersebut dan melewati pria itu begitu saja. Pria tersebut mengatakan dirinya sudah menyewa satu bioskop untuk mengajak Li Muzi menonton film Dennis Seduce Huhu Doll 2. Meski menyukai film tersebut, Li Muzi menolak karena dirinya memiliki kelas. Sementara itu, Ma Ying-seong yang sedang menikmati keripik kentangnya melihat papan iklan yang terjatuh ke arah seorang gadis. Ia bergegas berlari ke arah gadis itu untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba kekuatan aneh keluar dari tangan Ma Ying-seong, menjauhkan papan iklan tersebut sebelum jatuh menimpa gadis itu. Ma Ying-seong pingsan dan saat terbangun, ia menemukan dirinya berada di suatu ruangan dengan kedua tangan terikat di sisi ranjang. Li Muzi kemudian muncul, mendekati Ma Ying-seong dan memanggilnya sayang. Ma Ying-seong panik saat gadis itu menyentuhnya dan mulai berbicara hal aneh. Ia berusaha tenang dan meminta Li Muzi mengancingkan kembali kancing kemeja yang dibukanya. Ma Ying-seong menanyakan apa yang ingin dilakukan gadis itu kepadanya. Li Muzi mengatakan ia hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ma Ying-seong bingung, merasa dirinya tidak pernah mengambil apapun dari gadis itu. Li Muzi menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang praktisi dan Ma Ying-seong menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelamatkan gadis yang hampir tertimpa papan iklan. Ia menunjukkan kekuatannya memberi pilihan kepada Ma Ying-seong antara mati ditelan kegelapan atau berkultivasi ganda dengannya untuk menjadi makhluk surgawi. Ma Ying-seong memilih pilihan kedua dan diajak Li Muzi ke atap hotel untuk berlatih. Ia bertanya apa yang harus dilakukannya pada latihan tersebut.
Limuzi menawarinya pilihan rute tercepat atau rute lambat namun pasti. Tanpa keraguan, Ma Ying-seong menjawab rute cepat sebagai pilihannya. Limuzi memberitahu Ma Ying-seong hanya perlu melompat dari atap untuk mengambil rute tersebut. Ia menjelaskan manusia akan bisa melepaskan potensi terbesarnya saat menghadapi bahaya. Selama Ma Ying-seong memiliki keinginan hidup, ia akan membangunkan kekuatannya. Ma Ying-seong bertanya apa yang akan terjadi jika dirinya gagal. Limuzi memberitahu bahwa Ma Ying-seong akan mati dan berita tentang satpam yang melompat dari atap hotel akan menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Saat Limuzi menarik kerahnya, Ma Ying-seong mendadak ketakutan menyadari dirinya tidak ingin mati. Namun Limuzi tetap mendorongnya dan mengingatkan bahwa Ma Ying-seong hanya memiliki satu kesempatan. Ma Ying-seong teringat dengan kekuatan yang digunakannya untuk menyelamatkan gadis yang hampir tertimpa papan iklan. Ia yakin jika dirinya bisa menggunakan kekuatan tersebut, dirinya tidak akan mati. Akan tetapi, Ma Ying-seong tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk membuat kekuatannya keluar. Ia semakin panik saat merasakan ketinggian yang mendorong tubuhnya terus bergerak jatuh. Ma Ying-seong yakin kematiannya akan segera datang. Tiba-tiba Limuzi melompat dan jatuh ke atasnya. Gadis itu menutup bibir Ma Ying-seong dengan jarinya dan memberitahu saat itu adalah waktu di mana mereka berada di antara hidup dan mati. Sepasang sayap muncul dari punggung Ma Ying-seong ketika mereka hampir menyentuh tanah. Ia membawa Limuzi terbang ke atas langit menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Ma Ying-seong mengatakan saat ini dirinya tidak perlu lagi membeli tiket jika ingin berpergian. Limuzi memunculkan sayap kupu-kupu miliknya dan menjatuhkan Ma Ying-seong ke atap gedung. Ia memperingatkan Ma Ying-seong agar tidak berlebihan mengingat semua hal memiliki bayaran. Ma Ying-seong tidak memahami bayaran yang dikatakan gadis itu. Limuzi menjelaskan bahwa jika Ma Ying-seong menunjukkan kekuatannya secara menonjol, dia akan diburu oleh praktisi lain dan dibunuh. Keesokan harinya di jalan, Ma Ying-seong dan Limuzi berpapasan dengan pria kemarin yang mengajak gadis itu menonton film. Limuzi beralasan dirinya masih lelah karena baru pulang dari hotel. Pria itu mengamuk, tidak terima Limuzi tidur dengan seorang satpam. Ia menarik kerah Ma Ying-seong berniat memberinya pelajaran. Namun sebelum dirinya bisa mendaratkan pukulan, Limuzi menghajarnya lebih dulu. Limuzi memperingatkan hanya dirinya lah yang berhak menghajar Ma Ying-seong. Limuzi mengajak Ma Ying-seong pergi ke kafe. Saat mengetahui laki-laki itu menggunakan ponsel jadul, Limuzi protes karena dengan benda tersebut Ma Ying-seong tidak bisa menggunakan Weixin. Ma Ying-seong memberitahu bahwa dirinya masih bisa mengirim pesan dengan ponsel tersebut. Limuzi kemudian memberinya sebuah ponsel dan mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi Ma Ying-seong melalui Weixin. Dia memperingatkan Ma Ying-seong untuk menjawabnya dengan cepat setiap kali dihubungi. Ma Ying-seong bertanya sebagai praktisi mengapa Limuzi tidak membunuhnya. Limuzi menjelaskan ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena Ma Ying-seong menyerap sebagian kekuatannya. Saat Limuzi hendak pergi, Ma Ying-seong bertanya apakah mereka bisa melakukan dual kultivasi malam nanti. Tiba-tiba Limuzi mengajak Ma Ying-seong berpegangan tangan dan mengajaknya pergi. Ru Yue menerima perintah untuk melacak kekuatan roh yang terdeteksi di kota. Menurut informasi yang didapatnya, pemilik kekuatan roh tersebut adalah seorang pria. Ia menyebarkan foto seksinya yang diberikan mantra pengikat untuk mengundang kultivator pemilik kekuatan roh tersebut. Namun beberapa pria yang datang justru orang-orang tidak jelas dengan pikiran mesum yang membuat Ru Yue kesal. Ia menduga mantra pengikatnya tidak bekerja karena pria pemilik kekuatan roh tersebut adalah gay. Malam harinya, saat Ma Ying-seong berkirim pesan dengan Limuzi, ia melihat Li yang sedang berkirim pesan dengan terlihat aneh. Ma Ying-seong mendengar berita tentang orang-orang yang dihipnotis, diculik untuk diambil organ tubuhnya. Merasa khawatir dengan Li, ia memutuskan mengikutinya. Di taman, rupanya orang yang mengundang Li adalah Ru Yue. Ia menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi kekuatan roh Li. Namun dirinya tidak merasakan apapun.
Saat Li terus mengikutinya, Ru Yue kesal dan menghajar pria tersebut. Ma Yingxiong yang tiba di sana mengeluarkan sayapnya dan melompat untuk menangkap Li. Ru Yue terkejut menyadari bahwa laki-laki itulah yang dicarinya. Li yang masih berada dalam kendali mantra pengikut Ru Yue melihat Ma Yingxiong sebagai pria cantik. Setelah Ru Yue melepaskan mantra pengikatnya, Li pun terjatuh pingsan dan kembali sadar. Ia bingung dan bertanya-tanya mengapa Ma Yingxiong memegangnya. Ma Yingxiong menjelaskan apa yang terjadi dan menunjuk ke seseorang di belakangnya. Namun saat menoleh, rupanya Ru Yue sudah tidak ada di sana. Li pun salah paham dan mengira Ma Yingxiong adalah seorang gay seperti dirinya. Ia menawarkan bantuan jika Ma Yingxiong ingin menceritakan masalahnya. Ma Yingxiong memutuskan kabur, beralasan bahwa dirinya harus melakukan sesuatu. Ia panik jika Li malah jatuh cinta kepadanya. Ru Yue yang diam-diam mengikuti Ma Yingxiong menembakkan mantra pengikat ke arahnya. Dalam sekejap, Ma Yingxiong berada di bawah kendali mantra tersebut dan menjadi tergila-gila kepada Ru Yue. Ia pergi ke atap menemui Ru Yue yang menunggunya. Ru Yue menciptakan array pembatas roh yang membuat mereka tidak akan ditemukan oleh kultivator lain. Ma Yingxiong berlutut dan meminta Ru Yue menikah dengannya. Ia memberikan sate daging yang dibelinya untuk Ru Yue dan berniat menyuapkannya langsung dari mulut. Ru Yue kesal dengan pikiran mesum Ma Yingxiong dan meninjunya. Ma Yingxiong yang telah terlepas dari mantra pengikut Ru Yue bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat melihat gadis itu menunjukkan kekuatannya, Ma Yingxiong menyadari bahwa Ru Yue adalah praktisi. Ia teringat dengan kata-kata Li Muzi dan mengetahui bahwa Ru Yue berniat membunuhnya. Ma Yingxiong menggunakan sayapnya berusaha melarikan diri, namun Ru Yue malah menariknya hingga celananya terlepas. Li Muzi kemudian muncul, menyuruh Ma Yingxiong memakai celananya kembali. Ia marah dan menuntut Ma Yingxiong berlutut saat diberitahu tentang lamaran yang dilakukannya kepada Ru Yue. 10 menit berlalu, Ma Yingxiong masih berlutut, sementara Ru Yue dan Li Muzi masih berdebat memperebutkannya. Namun kedua gadis itu membantah. Dan karena kesal dengan pernyataan Ma Yingxiong, mereka meninjunya secara bersama-sama. Melalui telepati, Li Muzi mengingatkan Ma Yingxiong tentang jenis-jenis kultivasi yang dipelajarinya ketika latihan. Ia berusaha menahan serangan yang diterjangkan Ru Yue sambil memberitahu Ma Yingxiong bahwa dengan level kultivasi gadis itu, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Li Muzi melompat, menerjangkan serangan dan menyuruh Ma Yingxiong bergegas pergi. Ia kembali maju, namun kali ini Ru Yue menahan serangannya dan Li Muzi tidak berdaya ketika cengkraman Ru Yue mencekik lehernya lalu membantingnya dari ketinggian. Ru Yue mencambuk Li Muzi hingga pakaian gadis itu koyak dan berteriak kesakitan. Li Muzi berusaha berdiri, menciptakan penghalang sihir ketika Ru Yue menerjangkan serangan api berkekuatan besar ke arahnya. Sementara itu, Ma Yingxiong berlari menuruni tangga, berharap agar Li Muzi segera menyelesaikan pertarungan dan menyusulnya. Namun, Ma Yingxiong menyadari dengan perbedaan besar kekuatan mereka, Li Muzi pasti akan kesulitan meloloskan diri dari cengkraman Ru Yue. Kembali ke pertarungan, penghalang yang diciptakan Li Muzi tidak mampu menahan serangan Ru Yue lebih lama. Ia terpental jatuh dengan tubuh babak belur penuh luka. Ru Yue berjalan mendekati Li Muzi, mengayunkan pedang apinya yang akan menghabisi gadis itu dengan cepat. Li Muzi yang pasrah hanya bisa memejamkan mata menanti kematiannya datang. Ia merasakan cipratan hangat yang menetes di wajahnya dan menduga hujan telah turun. Namun ketika membuka mata, Li Muzi terkejut. Ma Yingxiong berdiri di hadapannya dengan tubuh tertusuk pedang Ru Yue. Li Muzi menangkap tubuh Ma Yingxiong yang ambruk. Ia menangis, memarahi Ma Yingxiong karena tidak mendengarkan kata-katanya untuk pergi. Ma Yingxiong mengatakan dirinya tidak mungkin meninggalkan Li Muzi mati di pertarungan tersebut seorang diri. Di masa lalu, saat Li Muzi kecil, ibunya memberitahu ketika dewasa nanti, pria yang akan menikahinya adalah seseorang yang bisa menjaganya dan membuatnya merasa nyaman. Dia adalah pria yang akan datang pertama kali untuk melindungi Li Muzi. Ketika orang lain menindasnya, ibunya yakin pria tersebut tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Li Muzi.
dan akan menjaga putrinya dengan sepenuh hati. Kembali ke masa kini, Limuzi mendekap Ma Yingxiong erat, mengungkapkan perasaan bahagianya mereka bisa bertemu satu sama lain. Tiba-tiba Ruyue menendang Ma Yingxiong menjauhkan laki-laki itu dari Limuzi. Limuzi merangkak memohon Ma Yingxiong untuk bertahan. Ruyue kemudian menendangnya, menyatakan bahwa dirinya juga akan mengirim Limuzi ke akhirat bersama Ma Yingxiong. Sementara itu, Ma Yingxiong terbangun di suatu tempat aneh. Ia melihat seorang pria melayang di depan bulan raksasa yang diduganya sebagai dewa kematian. Namun ternyata pria itu adalah Li Xuanzi yang merupakan leluhur Ma Yingxiong. Li Xuanzi memberikan Heavenly Chaos Bat dan memberitahu saat Ma Yingxiong meninggalkan tempat tersebut dia akan mendapatkan kekuatan. Saat Ruyue hendak mengayunkan pedangnya ke arah Limuzi, tiba-tiba petir menyambarnya. Ia terkejut melihat Ma Yingxiong bangkit kembali dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ruyue mendadak ketakutan menyadari level kekuatan Ma Yingxiong yang meningkat secara drastis melampaui levelnya. Meski begitu, Ruyue tetap mencoba maju menyerang melesatkan cambuk apinya. Ma Yingxiong menjatuhkan Ruyue dan menghancurkan cambuk gadis itu dalam sekejap. Menyadari kekalahannya, Ruyue berniat melompat dari gedung mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Ma Yingxiong menangkapnya dan menyuruhnya melarikan diri jika kalah. Alih-alih bunuh diri, Limuzi menjewer Ma Yingxiong, memperingatkan tidak ikut campur pada pilihan pihak musuh. Ia menuntut Ma Yingxiong menjelaskan kekuatan baru yang didapatkannya. Namun Ma Yingxiong malah memberikan jawaban aneh yang membuatnya diseret ke hotel dengan tangan diikat ke ranjang. Ia panik saat Limuzi duduk di atasnya berniat melakukan teknik kultivasi ganda keluarga Li melalui ciuman. Ma Yingxiong bisa merasakan tubuhnya yang menghangat ketika kekuatan rohnya dan kekuatan roh Limuzi bersatu. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di padang rumput seorang diri. Ma Yingxiong melihat sebuah pintu besar dan saat membukanya ia dipindahkan ke tempat yang sama. Namun dengan keadaan yang lebih suram, Limuzi dalam wujud anak-anak tiba-tiba muncul, menarik-narik tangannya, membawa Ma Yingxiong tenggelam ke dalam lubang hitam. Sementara itu, Limuzi menyelami lautan kesadaran Ma Yingxiong berniat mencari tahu tentang laki-laki itu. Ia melihat sebuah cahaya terang yang menghisapnya dan memindahkan Limuzi ke suatu tempat yang terbakar dengan mayat-mayat yang bergeletakan. Seorang pria berdiri di belakangnya dengan pedang terayun. Ketika Limuzi tiba-tiba menangis mengenali tempat tersebut, di tempat yang sama, Ma Yingxiong terbangun dan langsung berlari menembus api untuk mencari keberadaan Limuzi. Ia menemukan seorang pria berdiri di atap rumah sambil mencekik Limuzi. Sementara seorang wanita menangis memohon agar pria tersebut melepaskan Limuzi. Pria itu melempar Limuzi, mendekati wanita itu dan menuntutnya memberitahu keberadaan pedang Dark Heaven. Kembali ke dunia nyata, Ma Yingxiong terbangun dan menyadari apa yang dilihatnya adalah masa lalu Limuzi. Ia membiarkan gadis itu menangis dan mendekapnya erat-erat. Ma Yingxiong berjanji saat ini dirinya akan selalu melindungi gadis itu. Setelah merasa lebih baik, Limuzi menceritakan tentang pembantaian yang Ma Yingxiong lihat ketika memasuki masa lalunya. Ia memberitahu saat ini hanya ada 34 orang yang tersisa dari anggota keluarga Li setelah pembantaian malam itu. Tujuan orang tersebut menghabisi keluarganya adalah untuk mendapatkan harta karun keluarga Li, yaitu pedang Dark Heaven. Limuzi meyakini selama pedang tersebut ada di tangannya, cepat atau lambat pria itu pasti akan mendatanginya. Menyadari betapa kuatnya musuh yang akan mereka hadapi, Ma Yingxiong meminta Limuzi mempercayakan masalah tersebut kepadanya. Ma Yingxiong kemudian pulang dan sesampainya di kamar ia menerima omelan dari Li karena membuat tunangannya menunggu lama. Ma Yingxiong bingung dan langsung melongo dengan hidung mimisan saat melihat Ruyue tidur di kasurnya dengan pakaian terbuka dan memanggilnya sayang. Ma Yingxiong bertanya mengapa Ruyue ada di kamarnya. Ruyue menjelaskan dirinya tidak memiliki tempat untuk pulang. Ma Yingxiong bingung di mana dirinya harus tidur jika Ruyue menempati kasurnya. Li kemudian menawarkan Ma Yingxiong untuk tidur bersamanya. Khawatir jika kesuciannya dinodai oleh pria gay tersebut, Ma Yingxiong langsung kabur dan memutuskan tidur di lantai. Keesokan paginya, para pria yang masih terpengaruh mantra pengikut Ruyue berbaris dan berlomba untuk menenangkan hati gadis itu.
Namun, dari sekian banyak pria yang datang, Ryue menolak semuanya. Pria kaya yang tergila-gila pada Limuzi kemudian datang meminta gadis itu untuk menjadi kekasihnya. Limuzi menolak dan menyuruhnya mengencani Ryue. Namun, Ryue juga menolak karena pria yang diinginkannya hanya Ma Yingxiong. Tak lama kemudian, Ma Yingxiong yang baru datang panik saat melihat Ryue dan Limuzi. Ia bingung memikirkan cara menjelaskan keberadaan Ryue yang menumpang di kamarnya agar Limuzi tidak marah. Saat Limuzi mengajak Ma Yingxiong menonton film, Ryue yang tidak ingin kalah menempelkan tubuhnya agar Ma Yingxiong tergoda dan lebih memilih menonton film dengannya. Namun karena tidak ada yang mengalah, Ma Yingxiong pun memutuskan mengajak kedua gadis itu ke bioskop untuk menonton film bersama-sama. Sepanjang film diputar, Limuzi dan Ryue terus memperebutkan Ma Yingxiong. Saat kedua gadis itu berniat menciumnya, Ma Yingxiong kabur dan membiarkan mereka saling berciuman. Limuzi dan Ryue langsung menjauh begitu menyadari yang mereka cium bukan Ma Yingxiong. Setelah film selesai, mereka tidak bisa pulang karena hujan. Ma Yingxiong berniat meminjamkan jasnya agar digunakan Limuzi dan Ryue sebagai payung. Tetapi kedua gadis itu malah berebut hingga jasnya robek dan Ma Yingxiong terdorong keluar. Limuzi dan Ryue langsung meminta maaf. Namun Ma Yingxiong hanya diam sambil memeluk tubuhnya yang basah karena kehujanan. Keesokan paginya, Ma Yingxiong berniat mendatangi Limuzi untuk menjelaskan kesalahpahaman hubungannya dengan Ryue. Ia yakin hadiah yang dibawanya akan membuat gadis itu memaafkannya. Sementara itu, Zauri yang tidak terima karena Limuzi lebih memilih seorang satpam dibanding dirinya yang kaya raya, menyewa beberapa preman untuk menghabisi Ma Yingxiong. Di jalan, Ma Yingxiong dihadang oleh preman-preman tersebut. Ia membodohi mereka dengan memberitahu kemunculan elf yang menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Namun tiba-tiba pengawal Zauri menyandungnya dan hadiah yang dibawa Ma Yingxiong untuk Limuzi terjatuh. Di saat yang sama, Ryue serta Limuzi yang kebetulan melewati jalan tersebut melihat Ma Yingxiong yang sedang diserang para preman. Keduanya langsung beraksi menghajar preman-preman tersebut tanpa ampun. Setelahnya, Ryue dan Limuzi memeriksa kondisi Ma Yingxiong. Keduanya lega mengetahui Ma Yingxiong baik-baik saja. Ma Yingxiong memberikan hadiah yang disiapkannya untuk Limuzi. Saat melihat ekspresi gadis itu yang biasa-biasa saja, Ma Yingxiong menduga Limuzi tidak menyukai sarung tangan ayam yang dipilihnya. Ryue yang memperhatikan kedekatan keduanya tampak murung dan diam-diam berbalik pergi. Ma Yingxiong melihat Ryue berjalan menjauh dan teringat dengan dirinya yang dulu selalu sendirian. Setelah mendapat izin dari Limuzi, Ma Yingxiong berlari menyusul Ryue. Ia mengulurkan tangannya mengajak gadis itu untuk berteman. Namun Ryue menolak, menyatakan bahwa jika kekuatan Ma Yingxiong tidak meningkat saat mereka bertarung, dirinya pasti sudah membunuh mereka berdua. Ryue memberitahu alasannya berada di dekat Ma Yingxiong karena kekuatan yang dimilikinya bisa membuatnya terlindung dari bahaya. Ma Yingxiong berjanji dirinya pasti akan melindungi Ryue. Namun gadis itu malah menganggap alasan Ma Yingxiong mendatanginya karena Limuzi ingin memprovokasinya. Ma Yingxiong mengungkapkan bahwa Ryue salah paham tentang Limuzi. Ia memberitahu kedua orang tua Limuzi sudah meninggal dan gadis itu menjalani hidup yang kesepian seorang diri. Ryue mengira selama ini Limuzi adalah gadis sombong yang ceria. Ma Yingxiong mengatakan Limuzi hanya berpura-pura kuat di hadapan semua orang, dan karena saat ini hanya dirinya satu-satunya yang bisa diandalkan, maka ia memutuskan untuk melindungi gadis itu. Ma Yingxiong memberitahu karena Ryue adalah temannya, ia juga akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun Ryue tidak menjawab apapun dan berlari pergi. Limuzi menahan Ma Yingxiong agar tidak mengejar Ryue. Ia meminta Ma Yingxiong tidak bersikap terlalu baik karena dirinya tidak ingin cemburu. Malam harinya, tuan yang dilayani Ryue menyerang pasangan kekasih yang berniat melakukan hal mesum. Ia membunuh keduanya, berniat menyerap darah mereka untuk bisa menembus tingkat terakhir formasi inti. Dalam waktu 10 hari, pria tersebut akan mendapatkan kekuatan baru yang akan digunakannya untuk menghabisi Ma Yingxiong dan Limuzi. Ryue menghadap pria tersebut meminta maaf atas kekalahannya. Pria itu memerintahkan Ryue untuk menahan Ma Yingxiong dan Limuzi agar tidak menemukan keberadaannya. Saat Ryue pergi,
Ia mendadak ketakutan memikirkan jika tuannya benar-benar menyelesaikan level Fine Art, maka nyawanya juga akan berada dalam bahaya. Malam harinya, Ma Yingxiong mencari-cari Ruyue dan menemukan gadis itu berjalan seorang diri di hutan. Ia salah tingkah dengan pakaian ketat yang dikenakan Ruyue. Ketika Ruyue hendak membuka pakaiannya, Ma Yingxiong menghentikannya. Ruyue kecewa menyadari bahwa Ma Yingxiong tidak menginginkannya. Ma Yingxiong mengatakan dirinya hanya tidak ingin mengkhianati Li Muzi. Ruyue marah dan mengeluarkan pedang apinya untuk menyerang Ma Yingxiong. Ia menuntut Ma Yingxiong menggunakan kekuatannya dan membuktikan bahwa dia benar-benar akan melindunginya. Ma Yingxiong berusaha menghindari ayunan pedang Ruyue yang hampir mengenainya. Ia terkejut saat melihat pohon besar yang langsung tertebas begitu terkena pedang api tersebut. Ruyue menyatakan jika Ma Yingxiong tidak mengeluarkan kekuatannya, ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Ma Yingxiong menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertarung dengan orang yang menjadi temannya. Saat Ruyue menghunuskan pedangnya, ia menangis di pelukan Ma Yingxiong menyadari laki-laki itu benar-benar tidak ingin menyerangnya. Ma Yingxiong mengusap kepala gadis itu dan memberitahu bahwa ia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Ruyue. Li Muzi kemudian muncul, meminta Ruyue menjelaskan alasan kedatangannya. Ruyue mengungkapkan tuannya mengetahui energi roh besar milik Ma Yingxiong sehingga mengirimnya untuk mencari tahu kekuatan mereka. Karena pria itu akan segera mencapai formasi inti tingkat menengah, Ruyue yakin tuannya akan datang untuk membunuh mereka semua. Di masa lalu, Ruyue tinggal di desa terpencil bersama ayah dan ibunya. Karena tubuhnya yang sangat kuat, anak-anak di desa memanggil Ruyue dengan sebutan perempuan monster. Mereka mengolok-olok Ruyue dan mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang ingin berteman atau menikahi perempuan monster sepertinya. Ruyue berusaha menahan diri agar tak terpengaruh, namun dia kesal ketika seorang anak laki-laki melemparinya dengan batu. Ruyue mengatakan dirinya tidak akan berteman dengan anak-anak lemah seperti mereka. Di goa, Ruyue menemui gadis setengah ular yang terluka. Ia membawakan obat dan bekal untuk gadis tersebut. Ruyue berharap gadis itu bisa segera pulih dan berkultivasi menjadi manusia. Ia berjanji akan memperkenalkannya kepada orang tuanya dan memamerkan gadis itu sebagai temannya kepada anak-anak di desa yang mengejeknya. Di perjalanan pulang, Ruyue dipanggil oleh seorang pria tua yang dikenal orang-orang desa dengan julukan Dewa Hidup. Pria tersebut mengatakan Ruyue memiliki tubuh yang bagus dan jika mempelajari cara berkultivasi, dia akan memiliki kehidupan yang diinginkannya. Para warga desa memberitahu meski Ruyue memiliki kekuatan yang besar, dia adalah gadis yang sangat bodoh dan tidak memiliki teman. Melalui telepati, pria tersebut memperingatkan Ruyue untuk menjauhi gadis ular jika tidak ingin kehilangan segalanya. Sore harinya, Ruyue pergi ke goa untuk mengantarkan makanan untuk gadis ular. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan gadis itu dan hanya melihat bercak darah. Ruyue bergegas lari ke desa dan mendapati rumah-rumah yang terbakar. Gadis ular itu mengamuk, membunuh semua orang di desa termasuk ayah dan ibu Ruyue. Merasa bersalah atas apa yang terjadi, Ruyue bertekad membunuh gadis ular tersebut untuk membalas dendam. Namun sesampainya di goa, ia bertemu dengan seorang pria tua yang menyuruhnya tidak menyia-nyiakan hidupnya, mengingat Ruyue adalah satu-satunya orang di desa yang selamat. Ruyue tidak peduli dan tetap bersikeras akan membunuh gadis ular tersebut. Pria itu memberitahu bulan purnama membuat gadis ular itu menjadi semakin ganas. Ia memberikan artefak sihir Departing Fire untuk Ruyue agar bisa mengalahkannya. Di hutan, Ruyue menemukan gadis ular itu tergeletak. Saat gadis ular itu mendekatinya, Ruyue langsung menghujamkan artefak sihir ke perut makhluk tersebut. Namun tiba-tiba, Ruyue menangis ketika mendengar gadis itu memanggil dirinya sebagai teman. Setelah itu, Ruyue menemui pria tua yang memberinya artefak sihir. Merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi, ia memohon agar pria tersebut mengangkatnya sebagai murid. Kembali ke masa kini, Ruyue memberitahu bahwa tuannya meningkatkan level kultivasinya dengan menghisap darah manusia. Jika pria itu membunuh dan mengkonsumsi darah Ma Yingxiong, Li Muzi serta Ruyue, dia akan mencapai praktisi kuat tingkat essence level tinggi. Ruyue memberitahu saat pria itu berhasil mencapai level tersebut, mereka tidak akan bisa mengalahkannya sekalipun memiliki senjata artefak.
Jika mereka menunggu terlalu lama, pria itu akan menyelesaikan seni iblisnya dan mengambil energi roh Ma Yingxiong secara paksa. Ma Yingxiong mengajak Limuzi untuk melarikan diri. Namun Ruyue mengatakan bahwa tuannya pasti akan menemukan mereka dengan mudah. Ruyue menjelaskan mereka bisa memiliki peluang untuk mengalahkan tuannya jika mereka bekerja sama. Mengingat saat ini pria itu masih belum menyelesaikan seni iblisnya. Di hotel, Limuzi memarahi Ma Yingxiong karena memutuskan membantu Ruyue. Ma Yingxiong berusaha membela diri dengan memberitahu harapan ayahnya dan berhasil meyakinkan gadis itu. Limuzi mengatakan karena Ma Yingxiong memutuskan bertarung, mereka perlu meningkatkan kesempatan untuk menang. Ma Yingxiong yakin jika mereka berkultivasi bersama, dirinya dan Limuzi akan berhasil mencapai formasi inti. Limuzi mengungkapkan saat mereka berkultivasi bersama, dirinya melihat bola terang di dunia kesadaran Ma Yingxiong. Meski tidak memahami hal yang dimaksud Limuzi, Ma Yingxiong menduga bola terang itu adalah simbol kekuatannya. Limuzi menepis hal tersebut dan menjelaskan energi dari bola terang itu bukan energi roh yang sama yang diserap Ma Yingxiong darinya. Ia menduga jika Ma Yingxiong dapat menggunakan energi itu, mereka kemungkinan akan bisa mengalahkan pria tersebut. Ma Yingxiong bertanya apa yang harus dilakukannya untuk mengeluarkan energi tersebut. Limuzi menjelaskan energi itu kemungkinan sama dengan senjata artefak atau senjata roh. Ma Yingxiong harus menggunakan darahnya untuk mengeluarkannya dan membuat kontrak dengan kekuatan tersebut. Meski begitu, Ma Yingxiong harus berhati-hati dengan keberadaan monster kuat yang tersembunyi di dalam senjata. Ma Yingxiong merasa optimis mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Limuzi memberitahu bahwa rencana mereka untuk mengeluarkan senjata roh sedikit berbahaya mengingat kemungkinan terburuknya. Ma Yingxiong akan diambil alih oleh roh. Meski begitu, Ma Yingxiong tetap memutuskan akan melakukannya. Limuzi kemudian menyayat telapak tangan Ma Yingxiong untuk mengeluarkan senjata rohnya. Tak lama kemudian, sesosok roh harta karun yang dipanggil dengan metode persetujuan darah Ma Yingxiong muncul. Limuzi bisa merasakan level kultivasi senjata roh itu sangat tinggi. Roh tersebut mengatakan jika Ma Yingxiong ingin mengeluarkan semua kekuatannya, dia harus berada di level kekuasaan jiwa. Dengan level Ma Yingxiong saat ini, dia hanya bisa memanggilnya dalam jangka pendek. Malam harinya saat Limuzi tidur, Ma Yingxiong berniat memanggil senjata roh sekali lagi. Ia menyayat telapak tangannya, namun roh tersebut tidak muncul sama sekali. Keesokan harinya di jalan, Ma Yingxiong dihadang Zauri yang menyewa 2 kultivator untuk menghabisinya. Saat keduanya menyerang, Limuzi dan Ruyue tiba-tiba datang. Meski sempat berhasil mendaratkan serangan beberapa kali, Ruyue dan Limuzi mulai kewalahan dan tertangkap. Saat salah satu kultivator sewaan Zauri berniat menghunuskan senjatanya untuk membunuh Ma Yingxiong, senjata rohnya muncul menyelamatkan mereka. Akhirnya, 2 kultivator sewaan Zauri menyerah dan memohon ampun. Limizu mengatakan dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Ma Yingxiong. Ia memperingatkan Zauri tidak mengganggu Ma Yingxiong lagi. Jika tidak ingin merasakan amukannya, Zauri langsung menangis dan pergi menyadari dirinya telah ditolak. Ruyue menuntut penjelasan tentang roh berwujud perempuan yang dipanggil Ma Yingxiong. Roh tersebut memperkenalkan dirinya sebagai roh artefak yang terikat kontrak darah Ma Yingxiong. Menyadari Ma Yingxiong mampu melatih roh artefaknya dengan cukup baik dalam waktu 1 malam, Ruyue meyakini Ma Yingxiong pasti memiliki artefak sihir yang sangat kuat. Ma Yingxiong teringat dengan Li Xuanzi yang melarangnya untuk menceritakan pertemuan mereka, sehingga ia tidak bisa memberitahu tentang artefak Heavenly Chaos Bead yang dimilikinya. Ma Yingxiong beralasan bahwa ia bisa memanggil roh artefak tersebut karena memiliki kekuatan yang merupakan hadiah dari surga. Ruyue menanyakan nama roh tersebut, namun roh itu memberitahu bahwa dirinya tidak memiliki nama. Ia memperhatikan penampilan roh artefak yang terlihat seperti Might, sehingga mengusulkan Ma Yingxiong memberikan nama Might untuk roh artefak tersebut. Ma Yingxiong tidak setuju dan setelah mempertimbangkannya, ia memberi nama Ling untuk roh artefaknya. Setelah Ruyue dan Limuzi pergi, Ling memberitahu bahwa Ma Yingxiong harus meningkatkan level kultivasinya untuk bertahan hidup dan mempersiapkan diri sebelum pertempuran. Ma Yingxiong menyadari di antara Ruyue dan Limuzi,
Dirinya lah yang paling payah. Ling mengatakan, meski level kultivasi Ma Yingxiong cukup bagus, namun dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Ia kemudian membuka portal dan mengajak Ma Yingxiong pergi bersamanya. Setelah dijatuhkan ke suatu tempat asing, Ling memberitahu bahwa mereka saat ini berada di dunia Heavenly Hell's Bed. Ma Yingxiong tidak menyangka manik-manik tersebut rupanya memiliki tempat yang sangat besar di dalamnya. Ling menjelaskan bahwa dunia kultivasi memiliki artefak sihir yang tak terhitung. Ma Yingxiong menanyakan apakah Ling memiliki satu teknik yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkan pria tersebut. Ling memberitahu dirinya memiliki cara untuk membunuh tingkat esens dengan satu serangan. Namun untuk melakukannya, Ma Yingxiong tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Menyadari harga yang dibayarnya terlalu besar dengan mengorbankan Ling, Ma Yingxiong pun tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia kemudian menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk mengeluarkan kekuatan rohnya. Saat Ling melepaskan pakaiannya, Ma Yingxiong langsung panik, memikirkan berbagai hal mesum. Namun ternyata Ling hanya membantu Ma Yingxiong untuk merasakan sirkulasi kekuatan rohnya. Beberapa saat kemudian, Ma Yingxiong mencoba mengeluarkan kekuatan rohnya dan terkesan dengan bantuan yang dilakukan Ling. Ling memuji kecepatan kultivasi Ma Yingxiong dan meyakini dalam 5-10 tahun lagi dia pasti bisa menggunakan kekuatan roh dengan bebas. Namun Ma Yingxiong mengingatkan bahwa mereka memiliki pertarungan yang akan datang dalam waktu dekat. Ling menjelaskan satu cara yang bisa dilakukannya untuk membantu Ma Yingxiong, tetapi untuk melakukannya, proses tersebut akan membuatnya kesakitan. Ma Yingxiong memutuskan untuk tetap melakukannya, dan saat Ling memulai, ia langsung menjerit dan berusaha menahan rasa sakit yang menyambar tubuhnya. Tiba-tiba, monster pohon muncul dan menyerang mereka. Ma Yingxiong mengalahkan monster tersebut dengan kekuatan rohnya. Ia mencoba menggunakan kekuatannya yang lain dan terbang mengelilingi tempat tersebut. Setelah mendarat, Ma Yingxiong menerima pesan dari Limuzi yang memintanya bertemu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang membuat Ma Yingxiong berpikiran mesum. Limuzi yang mengetahui pikiran kotor Ma Yingxiong menjelaskan tempat itu adalah toko barang kultivasi. Ketika memasuki toko tersebut, seorang pelayan menyambut kedatangan mereka dan menyalakan musik yang membuat Limuzi kesal. Ia menghancurkan laptop mereka dengan melemparkan kartu VIP toko untuk membayar ganti rugi. Kedua pelayan toko mengetahui bahwa Limuzi adalah seorang praktisi. Ia langsung menawarkan diri untuk mengantar Limuzi ke ruangan lain bertemu bos. Namun karena hanya Limuzi saja yang memiliki kartu tersebut, Ma Yingxiong dan Ling diminta tetap menunggu di luar. Seorang karyawan perempuan mendekati Ma Yingxiong, menawarinya untuk melihat-lihat barang sihir yang ada di toko. Gadis itu menjelaskan tentang jubah pelindung sihir yang memiliki kemampuan untuk menghalangi jumlah serangan sihir tertentu seharga 500 gem roh. Jika Ma Yingxiong membeli 3 buah jubah, maka toko akan memberinya diskon 20%. Ma Yingxiong tidak yakin berapa jumlah gem roh yang diberikan Limuzi kepadanya. Ling memberitahu Ma Yingxiong hanya memiliki 50 gem roh dengan kualitas rendah. Gadis pelayan toko menjelaskan untuk mendapatkan senjata sihir paling murah, Ma Yingxiong harus memiliki 300 gem roh. Saat Ma Yingxiong berniat pergi karena dengan gem roh yang dimilikinya ia tidak bisa membeli barang apapun, gadis itu menahannya, memberitahu tentang kesempatan perjudian yang disediakan toko. Sementara itu, bos toko yang bernama Mai Maizi memeriksa kartu VIP yang diberikan Limuzi. Ia ingat berdasarkan catatan dalam 100 tahun yang lalu, toko hanya memberikan satu kartu ke klan kultivasi Li. Limuzi menjelaskan ia datang untuk meminta Mai Maizi memberikan artefak terbaik yang ada di tokonya. Mai Maizi mengatakan ia bisa memberikan apa yang diinginkan Limuzi, namun sebagai gantinya, kartu VIP tersebut harus dikembalikan. Di ruangan yang lain, gadis pelayan toko memberikan kesempatan untuk Ma Yingxiong memilih kotak-kotak yang ada di rak. Ia mengambil kotak yang dipilih Ling dan saat gadis pelayan membuka segelnya, Ma Yingxiong mendapatkan belati berkarat dengan 50 gem roh yang dibawanya. Di tempat berbeda, Ru Yue menghadap tuannya untuk melaporkan kegagalan.
Pria itu menuntut Ryue menjelaskan apa yang direncanakannya. Ia mengetahui bahwa Ryue bekerja sama dengan Ma Yingxiong dan Limuzi untuk membunuhnya. Ryue menepis hal tersebut dan berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak akan berkhianat. Namun rupanya pria itu sudah mengetahui semua yang dilakukan Ryue di belakangnya selama ini. Sementara itu, Ma Yingxiong menunjukkan belati yang didapatnya dari toko kepada Limuzi. Ling memberitahu belati tersebut mengandung jiwa naga yang tersegel di dalamnya. Ia kemudian menceritakan sejarah tentang belati itu yang rupanya pernah digunakan oleh Li Xuanzi untuk membunuh naga. Ma Yingxiong merasa beruntung dirinya bisa mendapatkan belati tersebut. Ia tidak sabar ingin segera berhadapan dengan pria tua itu menggunakan belatinya dan mengeluarkan naga di pertarungan. Ling mengungkapkan naga tersebut adalah jenis monster yang memusuhi manusia. Dan jika Ma Yingxiong mengeluarkannya, dia malah akan mendapat banyak masalah daripada keberuntungan. Limuzi merenungkan, meski saat ini mereka memiliki naga, namun jika tidak bisa menggunakannya, belati tersebut sama saja tidak berguna. Mengetahui belati itu adalah senjata sihir, Ling yakin Ma Yingxiong bisa mencoba menanamkan kekuatan rohnya untuk melihat kemampuan khusus belati tersebut. Ma Yingxiong mengangkat belatinya dan memunculkan dua bayangannya yang lain. Limuzi menyimpulkan belati tersebut rupanya memiliki mantra replika. Ia sedikit kecewa karena menurutnya mantra tersebut tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun Ling tidak sependapat, mengingat dengan level kultivasinya, dirinya bahkan tidak bisa membuat dua replika seperti yang dilakukan Ma Yingxiong. Limuzi menyadari bahwa saat ini Ma Yingxiong rupanya bisa menggunakan kekuatan roh secara bebas. Ma Yingxiong membenarkan dan memberitahu bahwa semua itu berkat bantuan Ling. Ia mendapat pesan yang dikirim Ryue melalui telepati bahwa pria tua itu mengetahui tujuan mereka dan meminta Ma Yingxiong segera menemuinya di lingkaran sihir. Saat Ma Yingxiong hendak pergi, Limuzi meyakinkan keputusannya yang ingin bertarung melawan musuh tingkat essence. Ma Yingxiong menjawab tanpa keraguan bahwa dirinya akan menolong Ryue. Limuzi memakaikan artefak kalung yang didapatkannya dari toko Mai Mai Zai dan meminta Ma Yingxiong berjanji untuk tetap hidup. Sementara itu, Ryue berusaha kabur dari kejaran mantan tuannya. Pria itu membenarkan bahwa dirinya sudah lama mengincar Ryue, mengingat dengan kemampuan yang dimiliki gadis itu, dirinya bisa mencapai tingkat essence dengan sangat cepat. Ryue mencoba menembakkan serangan, namun kekuatannya sama sekali tidak mempan. Pria itu mengatakan sejak pertama kali mereka bertemu, ia mengetahui bahwa Ryue sudah ditakdirkan menjadi hebat. Sementara dirinya harus menghabiskan 16 tahun untuk meningkatkan kultivasinya ke level essence. Pria itu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan dinding api dan mengurung Ryue di dalamnya. Ia menawarkan Ryue untuk menyerah dan menerima kematiannya. Ryue mengeluarkan pedang apinya, menyatakan bahwa dirinya lebih baik meresikukan hidupnya dengan bertarung untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Ma Yingxiong kemudian tiba di lokasi dan langsung menerjangkan pukulan mengenai pria tersebut. Saat pria itu melancarkan serangan balik, Limuzi dan Ryue berusaha menahannya. Ketiganya bekerja sama dan maju menerjangkan serangan masing-masing. Namun pria itu menciptakan perisai di sekelilingnya yang menghalau semua serangan mereka. Dengan membawa belatinya, Ma Yingxiong melompat menghancurkan perisai tersebut dan berhasil melukai pria itu. Ma Yingxiong mengejek pria tua itu yang terluka terkena tusukan belatinya. Tiba-tiba, pria itu bergerak cepat mencekik Ma Yingxiong. Beruntung Ma Yingxiong dapat meloloskan diri dan langsung waspada dengan serangan tiba-tiba. Beberapa waktu sebelum pertarungan, Ma Yingxiong menunjukkan kemampuan lain dari belati yang dapat membuat jiwa aslinya berpindah ke tubuh replika. Ia yakin dengan kemampuan spesial belatinya, mereka dapat mengalahkan pria tersebut. Kembali ke masa kini, pria itu menyadari replika yang dimunculkan Ma Yingxiong rupanya berasal dari belati. Ma Yingxiong, Ryue, dan Limuzi panik saat pria itu mengeluarkan kemampuan kecerdasan darah untuk menyerap kekuatan roh mereka. Ling yang dipanggil Ma Yingxiong kemudian muncul. Menyelamatkan ketiganya, ia meminta Ma Yingxiong dan yang lain bergegas pergi. Mengingat dirinya hanya bisa menahan pria tersebut selama 2 jam, pria itu menyadari bahwa dirinya tidak bisa merasakan level kultivasi Ling.
tanda Ling memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Ia menembakkan serangan berusaha menghancurkan perisai yang diciptakan Ling. Ma Yingxiong menolak pergi dan menyuruh Li Mizu serta Ruye menyelamatkan diri. Namun kedua gadis itu juga menolak dan menyatakan akan tetap bertarung bersamanya sampai akhir. Pria itu terus melancarkan serangan tanpa henti. Ia menduga alasan Ling tidak dapat menyerangnya balik karena gadis itu adalah artefak roh. Ru Yue menyarankan Ma Yingxiong untuk mundur terlebih dahulu. Li Muzi mengatakan dengan kemampuan mereka saat ini mustahil untuk bisa mengalahkan pria tersebut. Mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Ma Yingxiong setuju dan membawa Li Muzi serta Ru Yue menjauh dari pertarungan. Ru Yue mengaktifkan formasi api, mengurung pria itu di dalamnya. Ma Yingxiong mengajak Li Muzi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang pria itu bersama-sama. Namun ternyata pria tersebut hanya berpura-pura terjebak untuk membuat mereka mendekat. Ru Yue terpental, menyadari formasi apinya tidak bekerja. Pria itu memberitahu semua hal yang dipelajari Ru Yue tentang kemampuan Blood Leeching adalah kebohongan yang disiapkannya untuk hari ini. Ru Yue tertegun mengetahui formasi api yang disiapkannya ternyata tidak melemahkan kekuatan pria itu, dan malah membuatnya semakin kuat. Menyadari situasi semakin menyulitkan, Li Muzi mengajak Ma Yingxiong dan Ru Yue bergegas pergi. Ma Yingxiong memanggil Ling datang meminta bantuannya untuk menahan serangan yang diterjangkan pria itu. Ling menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Ma Yingxiong terluka. Pria itu memikirkan jika Ling terus menghambatnya, dirinya akan benar-benar kehilangan mereka bertiga. Ia menggunakan kemampuan telepatinya untuk memberitahu Ru Yue tentang kebenaran di balik pembantaian massal yang terjadi di desanya. Sementara itu, Li Muzi memperingatkan Ru Yue untuk terus berlari. Namun tiba-tiba Ru Yue terjatuh ketika mendengar apa yang disampaikan pria itu kepadanya. 20 tahun lalu, Mo Huan datang ke desa Sidi untuk mendapatkan inti dari gadis ular. Namun setibanya di sana, ia bertemu dengan Ru Yue. Mengetahui bakat yang dimiliki gadis itu sangat langka, Mo Huan ingin mendapatkannya. Namun karena undangannya untuk menjadikan Ru Yue sebagai murid ditolak, Mo Huan sengaja menyamar menjadi roh ular dan membunuh seluruh warga desa. Ru Yue yang putus asa ingin membalas dendam, menerima artefak yang diberikan Mo Huan dan menggunakannya untuk membunuh gadis ular. Berkat Ru Yue, Mo Huan akhirnya berhasil mendapatkan inti gadis ular sekaligus menjadikan Ru Yue sebagai muridnya. Ru Yue menangis menyadari bahwa dirinya seharusnya tidak membunuh gadis ular. Ia merasa marah telah dipermainkan dan bertekad melakukan apapun untuk membunuh Mo Huan. Ma Yingxiong berbalik mengejar Ru Yue dan meminta Li Muzi pergi lebih dulu. Ru Yue menerjang Mo Huan dengan pedang apinya. Ma Yingxiong menyelinap ke belakang Ru Yue menusukkan belati jiwa naganya ke perut Mo Huan. Ru Yue terpental jatuh saat kedua serangan itu dihentikan secara bersama-sama. Mo Huan kesal dan menyatakan dirinya akan merobek-robek Ma Yingxiong. Namun sebelum Mo Huan mampu melakukan sesuatu, Ma Yingxiong menggunakan mantra seni pengendali objek untuk menembuskan belatinya ke tubuh Mo Huan dan menarik belati itu kembali ke tangannya. Merasa dipermainkan dengan sihir rendah yang digunakan Ma Yingxiong, Mo Huan berniat menunjukkan sihir pengendali objek yang sebenarnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pesawat yang terbang tak jauh dari medan pertempuran. Namun rupanya pesawat tersebut adalah pesawat yang sedang ditumpangi Zauri. Pria itu panik menyadari pesawatnya kehilangan kendali. Bersama pelayannya, mereka melompat keluar dari pesawat dengan melepaskan parasut. Sementara itu, Li Muzi terbang ke arah pesawat. Ia mendarat di atas pesawat dan mengaktifkan kekuatan kultivator ilahi tingkat foundation. Li Muzi mengeluarkan pedang Dark Heaven-nya untuk menyerap kekuatan petir surgawi dan berniat menggunakannya untuk mengalahkan Mo Huan. Sementara itu, Mo Huan rupanya menyadari hal yang direncanakan Li Muzi. Ia menduga Li Muzi kemungkinan memiliki akar dari roh petir karena gadis itu mampu mengendalikan petir surgawi. Mo Huan merasa sedikit diuntungkan mengetahui Li Muzi hanya menembus kultivator tingkat foundation. Mengingat jika lebih dari itu, ia tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Mo Huan mempertimbangkan untuk menyerap Ru Yue dan Li Muzi yang memiliki akar roh petir. Ia mengeluarkan kekuatannya dan bertekad menggunakan mereka untuk menembus tingkat essence level advance.
Saat ledakan dahsyat dari benturan serangan Limuzi dan Mo Huan terjadi, Ma Yingxiong berlari menembus asap dan api untuk menemukan gadis itu. Sementara itu, di dalam kobaran api, Limuzi menghalau semua serangan Mo Huan yang dilesatkan ke arahnya. Limuzi berterima kasih kepada Mo Huan, menyatakan pertarungan tersebut sebagai latihan yang membuatnya terbantu. Mo Huan menerjangkan serangan ke arah Limuzi ketika Ma Yingxiong tiba di pertarungan. Limuzi meminta Ma Yingxiong menjauh tepat ketika serangan tersebut mengenainya. Ma Yingxiong menangkap Limuzi yang terjatuh dan meledakkan kemarahan. Ia meminta Limuzi meminjamkan kekuatannya dan bersama-sama mereka mengayunkan Dark Heaven ke arah Mo Huan. Tebasan pedang itu memotong lengan Mo Huan dan membuatnya semakin mengamuk. Ia mengaktifkan seni iblisnya untuk menyerap darah Ma Yingxiong, Ruiyue dan Limuzi. Menyadari energi rohnya yang mulai terserap, Ma Yingxiong meminta Ling kembali ke Hun Tianbit. Ia berniat menyerang Mo Huan dengan belatinya. Namun sebelum dirinya bisa melakukan sesuatu, Mo Huan melukainya lebih dulu. Ruiyue semakin melemah, merasakan energi rohnya mulai menipis. Limuzi berusaha berdiri, namun energinya yang terserap membuatnya tidak bisa melakukan apapun lagi. Mo Huan murka mengingat pedang Limuzi lah yang menebas lengannya. Ia menarik gadis itu ke arahnya dan mencekiknya. Mo Huan melempar Limuzi setelah energi roh gadis itu terserap habis. Ma Yingxiong berlari untuk menyelamatkan gadis itu, namun sebelum dirinya bisa menjangkau Limuzi, Mo Huan menjatuhkannya lebih dulu. Ruiyue melihat bayangan gadis ular muncul di hadapannya. Ia menangis begitu menyadari dirinya tidak akan bisa mengalahkan Mo Huan untuk membalas dendam. Ma Yingxiong melihat Limuzi yang tergeletak dan mengambil belatinya. Sepasang sayap keluar dari punggungnya, mengubah penampilan Ma Yingxiong menjadi berambut panjang. Ia membiarkan energi rohnya terhisap dan saat terserap ke dalam tubuh Mo Huan, pria itu menjerit kesakitan. Ma Yingxiong memberitahu energi roh yang diserap Mo Huan adalah jiwa darah naga. Menyadari Ma Yingxiong berhasil melemahkan Mo Huan, Ruiyue menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk menyerang Mo Huan sekali lagi. Ma Yingxiong menghancurkan batu-batu yang diterjangkan Mo Huan ke arahnya. Ia menghunuskan belatinya menembus tubuh Mo Huan dan membakarnya. Menjelang kematiannya, Mo Huan menyatakan seniornya pasti akan membalas dendam. Dan dengan kutukan yang ditinggalkannya, Ma Yingxiong akan hidup dalam ketakutan yang tak terbatas. Ruiyue lega pertarungan tersebut telah berakhir dan dendamnya telah terbalaskan. Ma Yingxiong mendatangi Limizu dan memanggil seseorang yang dipanggilnya ketua. Burung gagak yang hinggap di pohon terbang mendekati Ma Yingxiong berubah menjadi bola mata besar. Ma Yingxiong meminta bantuannya untuk menyelamatkan Limuzi dan berjanji akan melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, Limuzi membawa Ma Yingxiong ke dalam hutan dengan mata tertutup. Ma Yingxiong bertanya kemana Limuzi akan membawanya. Limuzi mengatakan Ma Yingxiong bisa kembali jika tidak mempercayainya. Namun Ma Yingxiong menolak, menyatakan jika Limuzi menghadapi sesuatu yang buruk, dirinya tidak akan meninggalkannya. Setelah tiba di tempat tujuan, Limuzi membolehkan Ma Yingxiong membuka penutup matanya. Ma Yingxiong terkejut mendapati dirinya berada di padang bunga yang sangat indah. Limuzi memberitahu saat kecil ia sering mengunjungi tempat itu bersama ibunya. Ma Yingxiong memeluk Limuzi, menyuruhnya beristirahat. Ia berjanji akan selalu menemani dan tidak akan membiarkan Limuzi menderita sendirian lagi. Kesimpulan, setelah menonton My Cultivator Girlfriend ini, ceritanya cukup bagus dan menghibur. Meski dibumbui oleh sedikit kisah menyedihkan dari masa lalu si tokoh cewek, tapi Mimin lega karena anime ini ditutup dengan akhir yang bahagia dan melegakan. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.